Siapa yang pertama kali kau lihat kala anak-anak embun bergulir di bawah helai-helai dedaunan? Wajah siapa yang kau tatap terakhir kali sebelum kau terlelap di bawah keremangan rembulan? Cermin berbingkai perak di hadapan ranjangmu, setia menyapa dalam wujud bayangan dirimu. Tubuhnya yang kurus terbalut kulit sekuning langsat. Mata hitamnya yang menatap tajam, hidung mungil, segaris bibir tipis yang tertekuk, dan pipi yang dihiasi bekas tidur. Sosok itu seakan-akan selalu mengolokmu dengan meniru gerak-gerik tubuhmu. Hingga pagi ini, kau begitu muak melihatnya. Kau renggut spray putih yang memeluk ranjangmu. Lantas, kau kenakan pada cermin sialan itu, agar bayang-bayangmu terselubung olehnya. Namun petang ini, kau menatap lamat-lamat penampakannya yang kabur di permukaan air. Tanganmu meraihnya, berusaha membelai lembut wajahnya. Tetapi, dirinya semakin buram karena riak air. Setetes air matamu luruh, menyatu ke dalam dirinya. Hatimu terguncang melihat wajahnya yang sendu. Kedua tanganmu berusaha merengkuh tubuhnya. Alhasil, hanya dingin yang kau rasakan. Kemarilah, aku hendak memberikan peluk yang selalu kau dambakan. Racaumu dalam hati. Kau terus melangkah. Semakin jauh, semakin kau tenggelam dalam rasa dingin. Kedua tanganmu terus menggapai-gapai bayang-bayang yang semakin kabur itu. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Suara itu begitu asing, tetapi meneduhkan hatimu. Kau membuka mata dan menjadi malu. Lihatlah, pipimu merona karena tertangkap basah melakukan hal bodoh. Gerak-gerikmu begitu memalukan, seperti seekor ayam yang mengepak-ngepakkan sayapnya di dalam air. Kemari, naiklah. Tangannya terulur dari atas dermaga. Seakan ada sihir di dalam gema suaranya. Kau menurut. Tanganmu meraih genggamannya, lantas kau duduk di sisinya. Lelaki itu tampak jelas sekarang. Ia mengenakan pakaian seperti jubah bertudung berwarna merah muda. Warnanya mengingatkanmu pada buah jambu. Bolehkah kau menjulukinya si jambu? Setidaknya sampai pemuda itu memberikan nama. Si jambu menurunkan tudung kepalanya, memperlihatkan ikal-ikal rambut hitamnya. Kau sedang apa? Ia tersenyum jenaka seolah menahan tawa. Kau terdiam, mengingat niatmu untuk mengakhiri hidup. Suci, katakan padaku bahwa kau tidak benar-benar berniat mengakhiri hidupmu dengan terlihat konyol seperti itu. Ia tertawa keras. Entah ia memang tahu isi kepalamu atau hanya membaca raut wajahmu yang begitu kacau. Kau? Bagaimana kau tahu namaku? Pemuda itu mengabaikan air mukamu yang kebingungan. Sepasang tangan kokohnya menarikmu bangkit berdiri. Lain kali, kau harusnya melompat dari ujung dermaga. Ya, walaupun sama-sama bodoh, tetap saja terlihat lebih anggun. Dahimu berkerut samar. Sepenting itukah penampilan seseorang sesaat sebelum meninggalkan dunia? Kau bisa berenang? Tiba-tiba ia bertanya. Kau menggeleng dalam kebisuan. Ayo! Ia kembali menarik tanganmu. Kakinya berlari, membawamu ke bibir dermaga. Tiba-tiba kau panik. Kau takut akan kematian yang kau inginkan sendiri. Kau gila?
Kau mau membunuhku? Bukankah sedari tadi kau berusaha melakukannya? Tawanya menggema di sela-sela deru napasnya. Sedangkan wajahmu kini sudah sepucat susu. Kau hendak berteriak untuk menghentikannya, tetapi terlambat. Tubuh kalian telah dilahap air. Sesak. Itu yang kau rasakan selama ini. Sekarang terasa nyata di dalam dadamu. Sebelum kau kehilangan kesadaran, ia membawamu naik ke permukaan. Sungguh menyiksa bukan, mati dengan cara seperti ini? Lagi-lagi ia terkekeh. Pemuda itu seakan tidak mempunyai beban di hati. Mari, ku bantu naik. Si Jambu berseru, lantas menggiringmu naik ke tepian. Apa yang kau lihat? Jemarinya bergerak menunjuk ke sekeliling. Kau terkesiap. Di hadapanmu terpampang pemandangan yang begitu indah. Bukan lagi danau berair keruh dengan rumput-rumput liar di sekelilingnya. Lihatlah, langit yang begitu cerah terpantul di permukaan air. Bunga-bunga teratai bermekaran dan beberapa pasang angsa tengah berenang di danau. Aku sudah mati. Apa ini surga? Matamu melekat erat pada mahakarya Sang Pencipta. Si Jambu membuka tudung kepalanya. Sambil tersenyum jahil, ia berkata, apakah aku terlihat seperti malaikat bagimu, sehingga kau mengira ini surga? Indah bukan? Lanjutnya. Sangat indah. Kau tersenyum tulus setelah lama bibirmu tidak pernah tersimpul. Sekarang katakan padaku, apa yang kau lihat? Kini ia menunjuk ke dalam air di mana bayang-bayang dirimu terlukis. Kau membisu, enggan menjawab. Sudah jelas, di matamu hanya terlihat kekacauan. Mengapa? Mengapa kau tak menjawab, Suci? Aku benci. Dua kata itu begitu tajam terdengar. Lihat daun-daun kering di ujung sana. Ia menunjuk di daunan kering di sela-sela rerumputan. Apakah itu indah? Si Jambu bertanya. Kau balas menggeleng. Tentu saja daun-daun kuning kecoklatan itu sama sekali tidak indah jika dibandingkan dengan daun-daun segar di atasnya. Daun kering di ujung sana, batu-batu kerikil di dasar air itu, sepotong kayu dermaga itu, sehelai kelopak teratai yang mengapung di atas air itu, bahkan setetes air danau ini, semua tidak akan elok jika dilihat sepotong-sepotong saja. Hatimu mulai menerka-nerka apa yang hendak diutarakan pemuda itu. Sekali lagi lihatlah, perhatikan baik-baik setiap jengkalnya. Si Jambu membimbingmu memandang ke sekitar. Setiap incinya tidak luput dari tudingan telunjuknya. Terakhir, lagi-lagi ia mengarahkan matamu pada bayang-bayang di atas air. Namun, kini perhatianmu tak hanya terpusat pada refleksi dirimu. Megahnya cakrawala, bulu-bulu angsa yang elok, hijau dedaunan, semua yang terpantul di permukaan air, termasuk bayang-bayang yang selama ini kau tolak. Kau melihat wajah dunia yang sesungguhnya, warna-warna yang kau abaikan. Lihatlah, semua keindahan itu menembus relung hatimu.
Sempurna. Jawabmu sebelum si jambu bertanya lagi. Mari. Pemuda jangkung itu telah berdiri sembari mengulurkan tangannya. Ia membimbingmu ke bibir dermaga seperti saat kali pertama. Kau hendak membunuhku lagi? Bukankah aku sudah mati? Tanya melugu. Astaga, apakah aku benar-benar terlihat seperti malaikat bagimu? Kali ini ia tersenyum teduh. Dengan malu-malu, kau mengangguk kecil. Kau tertunduk menyembunyikan pipimu yang bersemu merah. Si jambu menunjuk ke bayangan dirimu di permukaan danau. Kau tahu apa yang kulihat? Cantik. Hanya cantik. Kau akan terlihat cantik dengan respon hati yang cepat dalam menyikapi dunia. Ujarnya sambil menatap tepat di kedua manik matamu. Maukah kau merengkuhnya sekali lagi? Kali ini, lakukan dengan cara yang benar. Binar matanya menyihirmu untuk kedua kalinya. Kau merentangkan tanganmu lebar-lebar, lantas menyerahkan dirimu ke dalam air yang tenang. Samar-samar terlihat kilasan memori-memori dalam hidupmu yang melayang-layang di dalam air. Kau melihat senyum bahagia ayah, ibu, dan kakak laki-lakimu ketika menyambut kehadiranmu dalam dunia. Kau mendengar tawarnya ayah dan ibumu kala kau terjatuh saat belajar melangkah dengan kedua kaki kecilmu. Kau merasakan lembut jemari ibumu yang mengelus kedua lututmu yang membentur lantai. Kau kembali merasakan kebahagiaan saat berlarian bersama kakakmu. Hingga wajah bangga mereka ketika mengantarkanmu ke sekolah untuk kali pertama. Waktu berjalan begitu cepat, kau bertemu orang-orang baru, sahabat-sahabat yang begitu menyayangimu, sosok-sosok yang menopang tegak tubuhmu. Semua kesempatan-kesempatan indah yang begitu banyak kau terima. Momen-momen berharga yang layak untuk dikenang hingga akhir hidupmu. Lantas kau menyesal betapa kau mengabaikan semua kebaikan Tuhan padamu, pada hidupmu. Sudut pandangmu begitu sempit untuk memahami arti kehidupan. Sesak. Lagi-lagi kau merasa sesak. Sepasang tangan itu meraih jemarimu, memberikan kekuatan dalam jiwamu. Tubuhmu lemas. Genggamanmu melemah. Wajahnya yang teduh tersenyum lembut padamu, mengantarkan dirimu pada tidur yang panjang. Perlahan kelopak matamu menutup. Setelah sekian purnama, untuk kali pertama kau menatap wajah lain sebelum terlelap. Namun, saat ini kau mengira tidak akan terjaga untuk selamanya. Kau menarik napas sedalam-dalamnya. Tubuhmu seperti terkejut menerima jiwamu yang kembali mengisi rongga-rongganya. Jarum jam berdetak, menunjukkan waktu masih pagi. Kau tatap kain yang menyelubungi cermin perak di hadapanmu. Dengan ringan hati, kau melepaskannya untuk melihat sosok itu lagi. Ya, hidupmu yang begitu sempurna. Ibumu terkesiap di ambang pintu, terkejut mendapati dirimu sudah siuman. Bergegas ia membawamu dalam pelukannya. Bibirnya bergetar melarangmu melakukan hal bodoh itu lagi. Tangisnya mengutarakan rasa sayang yang begitu besar. Kau bertanya, siapa yang membawamu pulang? Seorang pemuda tampan dengan pakaian semerah jamu, katanya. Di kisi-kisi jendelamu,
ada kantung satin berwarna merah muda. Sebuah boneka rajut berbentuk lembu tambun bersembunyi di dalamnya. Sepucuk surat dalam genggamannya. Sampai bertemu lagi. Tertanda si Jambu.